Beliau mengatakan wan niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat adalah syarat diterimanya amal. Dengan niat, dengannya maka kebaikan dan rusaknya suatu amal ditentukan. Yani dengan niat tersebut, baik dan tidaknya amal, rusak dan tidaknya itu ditentukan. Baik, beliau memulai kaidah fikihnya ini dengan masalah apa? Niat. Kayak kemarin Arba'in Nawawi juga dimulai dengan hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Sama, Pak. Ya. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, hadis Bukhari, hadis Arba'in Nawawi, hadis Umdatul Ahkam, rata-rata dimulai dengan innamal a'malu bin niat. Masalah fikih pun demikian. Rata-rata dimulai dengan kitabut thaharah, kesucian, termasuk kesucian hati. Ya, membersihkan dari niat-niat yang kotor. Ya. Demikian juga kaidah fikih dimulai oleh para ulama dengan masalah niat. Karena masalah niat ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, an-niyatu lil amali karruhi lil jasadi. Niat bagi amal perbuatan itu bagaikan ruh, nyawa bagi jasad manusia. Apa artinya jasad manusia kalau nggak ada rohnya, nggak ada nyawanya, nggak ada arti. Begitu juga amal perbuatan kita kalau nggak ada niat, nggak ada artinya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Dalam mandhumah ini, penggalan ini, ada dua permasalahan yang beliau sebutkan. Pertama, bahwa niat adalah syarat bagi semua amal. Amal-amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali dengan niat. Salat, puasa, zakat, haji tidak sah tanpa niat. Dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam syarah hadis innamal a'malu binniyat. Ya, beliau mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, tidak sah kecuali dengan niat. Makanya sering para ulama dalam kitab-kitab fikih menyebutkan syarat puasa, syarat sholat, nomor satu niat. Tanpa niat maka tidak sah. Yang kedua dari mandhumah ini dapat kita ambil bahwa niat itu adalah penentu diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Dalil kaidah ini banyak, diantaranya hadis yang sudah kita pelajari dalam Arba'in Nawawi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Dan ini sudah kita bahas kemarin, ya, dan kita ulang lagi. Niat itu kata para ulama terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah niyatul amal, niat di dalam beramal, dalam beribadah. Dan ini yang biasa dibahas oleh ulama-ulama fikih. Dan karena kita lagi membahas kaidah fikih, berarti ini yang sedang dibahas, yaitu niat di dalam beramal, yang fungsinya ada dua. Kemarin sudah kita sebutkan juga, ya. Yang pertama adalah untuk membedakan antara adat dan ibadah. Ya, orang nggak makan mulai subuh sampai maghrib bisa berpahala, bisa nggak? Apa yang membedakan? Niat. Kalau dia niatnya puasa, ibadah kepada Allah SWT, ibadah, pahala. Tapi kalau niatnya cuma diet, ya, atau mau operasi nggak boleh makan sama dokternya misalkan, nggak berpahala, cuma adat aja.
Ada orang wudhu bisa berpahala, bisa enggak? Kalau dia niatnya ibadah wudhu untuk sholat, maka apa? Berpahala. Tapi kalau niatnya cuma seger-segeran toh, ya, cuci muka biar gak ngantuk, ya, maka apa? Cuma biasa saja. Jadi yang membedakan antara adat dengan ibadah adalah apa? Niat. Ya, dan ini banyak. Orang misalkan keliling alun-alun 7 keliling, 7 putaran. Bisa, ya, boleh, bisa nggak boleh? Boleh kalau tujuannya cuma adat ini, olahraga misalkan, muter, ya, olahraga. Apalagi hari Ahad kan, olahraga. Nah, ada juga atau misalkan muter karena HP-nya hilang misalkan, muter sampai 7 baru ketemu, boleh itu, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya ibadah, haram. Karena ini niatnya tawaf ini. Padahal tawaf itu apa? Hanya di Ka'bah. Tawaf nggak boleh selain di Ka'bah. Kalau kita tawaf alun-alun atau tawaf kuburan 7 keliling, haram hukumnya, syirik malah. Ya, nah, taib. Atau seorang misalkan manggil istrinya. Yang membedakan adalah niat nanti. Kalau dia manggil misalkan Dek atau Umi, sering orang Jawa bilang manggil istrinya Dek, itu bisa boleh, bisa enggak? Bisa boleh kalau cuma sekedar panggilan sayang, panggilan romantisme. Bisa enggak boleh kalau dia niatnya zihar, menyamakan istrinya seperti adiknya yang haram dinikahi. Kita nggak boleh nikah dengan adik kita. Ya, seperti orang-orang dahulu menyamakan istri dengan ibunya, zihar, itu nggak boleh. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama. Ya. Atau seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Itu bisa cerai, bisa enggak? Apa yang membedakan? Niat. Ya, kalau dia niatnya cerai, jatuh cerai. Kalau niatnya enggak cerai, enggak jatuh cerai. Jadi niat ini penting, dia penentu antara adat dan ibadah. Taib. Yang kedua, di antara manfaatnya adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, orang masuk masjid, sholat 2 rakaat. Niatnya macam-macam. Bisa sholat duha, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat setelah wudhu. Apa yang membedakan? Niat. Ya, nah itu niat yang pertama, yaitu niyatul amal. Yang ini yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, niyatul ma'mulilah. Niat untuk siapa kita ini beribadah? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini yang disebut dengan ikhlas. Ataukah niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Ini yang disebut dengan riya. Ya. Itu yang dibahas oleh para ulama tazkiyatun nufus. Ulama-ulama yang membahas tentang amalan-amalan hati, biasanya masalah apa? Ikhlas ini. Itu hendaknya kita beribadah hanya untuk Allah saja, ya. Jangan sampai beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, apalagi zaman sekarang, ya. Fitnah, ya, sangat besar, dikit-dikit selfie, ya, supaya apa? Dapat komentar pujian dari orang, dikit-dikit diposting di Facebook, Instagram, Telegram, ya. Makanya benar kata Sufyan Ats-Tsauri, ma alajtu syai'an ashadda alayya minni. Tidak ada suatu amalan yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya, meluruskan niat saya. Itu yang paling abot, paling berat. Setiap kali, kata sebagian ulama, setiap kali saya tutup pintu riya, ternyata dia muncul dari lubang yang lain. Ya, muncul dari lubang yang lain. Baik, jadi niat ini adalah sangat penting, makanya beliau memulai dengan masalah niat. Tapi ingat, niat itu tempatnya di dalam hati, nggak perlu dilafadzkan. Kalau kita
mempelajari kitab-kitab fikih itu banyak orang berbelit-belit, para ulama berbelit-belit ya tentang masalah niat ini. Harus sama setara antara apa yang di lisan dengan apa yang di dalam hati. Kalau enggak barengan maka harus diulang lagi ya, sehingga menimbulkan was-was. Ini nggak perlu kita repot-repot. Niat itu di dalam hati. Apa yang terlintas di dalam hati kita ya, maka itu sudah cukup. Orang pergi ke masjid nggak perlu dilafadzkan, itu sudah niatnya adalah mau sholat. Orang sahur itu sudah niatnya mau puasa, nggak perlu dilafadzkan juga orang sudah tahu itu dia punya niat seperti itu. Nggak perlu nawaitu sholat adzuhri arba'a raka'atin fardhan lillahi ta'ala adaan ya, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat ya, sholat fardu ya fi masjidil amin, masjid al amin, imam ya, syekh fulan misalkan. Nggak perlu. Pernah lucu diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawi. Ada seorang najd, dia pas di Masjidil Haram, dia mau sholat, pinggirnya ini ada orang yang melafadzkan niat. Nawaitu sholat adzuhri arba'a raka'atin fi Masjidil Haram khalfal imam Syekh Sudais. Pokoknya lengkap udah. Kata orang ini, mas bentar, ada apa? Ada yang kurang. Apa? Tanggal sama harinya belum tadi. Tanggal sama harinya belum. Jadi nggak perlu. Jadi nggak perlu. Cukup di dalam hati, ya. Karena niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Oleh karenanya para ulama sepakat, kalau berbeda antara niat yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkan, yang menjadi patokan adalah hati. Yang menjadi patokan adalah hati.